Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Puji Bayuni, NIM 200114006 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam pemenuhan tugas mata kuliah teori dan praktik konseling perilaku mengenai rencana layanan perubahan perilaku, di sini saya menggunakan objek perubahan perilaku saya, yaitu sepupu saya, dimana yang bernama Geisha, yang berusia 2 tahun 5 bulan, dimana Geisha saat ini memiliki perilaku ketika setelah berpergian itu Geisha itu selalu meletakkan sandalnya itu di sembarang tempat, seperti itu, tidak diletakkan di rak sandal. Nah, jadi alasan saya kenapa memakai Geisha sebagai objek dalam layanan perubahan perilaku saya, yaitu karena Geisha itu rumahnya itu kan di Gresik, sedangkan rumah saya kan di Lamongan. Nah, karena kakaknya itu bersekolah di Lamongan, jadi Geisha itu sering ke Lamongan, seperti itu. Nah, ketika di Lamongan itu tuh Geisha tuh selalu meletakkan sandalnya itu di sembarang tempat. Pernah jadi suatu ketika itu Geisha itu waktu ke Lamongan itu sandalnya itu diletakkan di bawahnya tangga. Nah, jadi waktu diletakkan di bawah tangga itu Geisha waktu ingin keluar itu nggak ada yang tahu kalau sandalnya diletakkan di bawah tangga. Jadi waktu keluar itu Geisha itu mencari sandalnya. Nah, akhirnya kan nggak ketemu. Terus waktu keluar itu nggak pakai sandal. Nah, alhasil waktu pulang itu kakinya itu pernah kena puntung rokok, seperti itu. Nah, di sini saya ingin merubah perilaku Geisha, di mana Geisha yang awalnya tidak mau menggunakan sandal itu menjadi Geisha yang jadi saya ingin merubah perilaku Geisha yang awalnya tidak mau meletakkan sandal di raknya atau meletakkan sandal di sembarang tempat, menjadi Geisha yang mau meletakkan sandal di tempatnya. Berikut ini adalah video di mana Geisha meletakkan sandal di sembarang tempat. Waalaikumsalam. Ayo, kamu jajan. Nah, dari video tadi itu Geisha itu bersama ibunya tadi habis mengantarkan kakaknya sekolah. Nah, waktu ke rumah itu Geisha itu meletakkan sandal di depan pintu di sembarang tempat, enggak di raknya. Nah, sehingga dalam pelaksanaan layanan perubahan perilaku ini saya ingin menggunakan teknik dari ini, teknik operan conditioning dengan teknik reinforcement positif, dengan tujuan untuk merubah perilaku Geisha agar mau meletakkan sandal di tempatnya dengan pemberian reinforcement. Nah, jadi di awal-awal di sesi pertama, kedua, dan ketiga itu saya menggunakan reward berupa makanan ringan, coklat, permen, seperti itu kepada Geisha. Nah, untuk sesi keempat dan kelima saya menggunakan reward berupa pujian, tepuk tangan, seperti itu. Nah, untuk sesi ke-6 dan ke-7 saya tidak menggunakan reward apapun, jadi Geisha sudah terbiasa dengan hal itu, seperti itu. Nah, berikut adalah video di mana saya menerapkan layanan perubahan perilaku terhadap
kepada Geisha. Cekidot. Gendut. Sini. Gendut sini. Sini. Ayah. Sandalnya dilepas. Dilepas dong. Ih, sandal lepas. Kan lepas mentah. Iya, Kakak. Lepas nanti. Bentar. Duh. Taruh mana sandalnya? Gendut. Gendut dikasih bantu coklat. Gendut. Dikasih bantu coklat. Ini sandalnya ditaruh nduk kono sik. Sandalnya ditaruh nduk kono sik. Diambil sandalnya Gendut diambil. Gendut dikasih bantu coklat. Sandalnya diambil. Sandalnya diambil sing kok dikasih manti coklat. Ya wis gak tak kasih coklat. Sandalnya ditaruh nduk rak sih. Iya, ayo diambil. Diambil. Dibawa Gendut. Bang ini. Ya, yuk ditaruh kono. Ya. Ditaruh nduk rak. Ditaruh nduk kono? Ya, ditaruh nduk kono. Lho, iku ditaruh nduk sebelah sandalnya Gendut. Pinter iki. Bilang apa? Sama. Nah, dari sesi pertama layanan perubahan perilaku yang sudah saya lakukan terhadap Geisha, pada awalnya Geisha itu tidak mau mengikuti arahan saya untuk meletakkan sandal di rak sandal. Nah, namun ketika saya membujuk Geisha dengan pemberian reward berupa coklat, Geisha langsung mau menghampiri saya dan mengikuti arahan saya untuk meletakkan sandal di rak sandal seperti itu. Sandalnya ditaruh ini. Sandalnya ditaruh sini. Sandalnya diambil. Tuh, sandalnya diambil. Ayo, sandalnya diambil sih. Sandalnya ditaruh situ. Gini loh, sama nanti. Sandalnya ditaruh sini loh. Loh. Mari tembak cocol kok. Taruh situ, taruh situ. Es. Nah, jadi video sesi kedua ini itu saya lakukan di sore harinya. Jadi yang sesi pertama itu saya lakukan di pagi hari setelah Geisha sampai di Lamongan, dan video sesi kedua itu saya lakukan di sore hari setelah Geisha mandi. Nah, jadi Geisha itu saya ajak ke warung dekat rumah saya untuk membeli jajan. Nah, setelah sampai di rumah, Geisha itu tidak mau meletakkan sandal di rak. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak Geisha untuk meletakkan sandal di belakangnya pintu. Setidaknya itu sandalnya itu Geisha itu mau meletakkan di dalam rumah seperti itu. Nah, setelah dari arahan saya, Geisha mau untuk mengambil sandal tersebut dan meletakkannya di belakang pintu, dan setelah itu Geisha memakan jajan dari saya yang merupakan reward dari sesi 2 Geisha tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandalnya ditaruh sini. Ayo, sandalnya taruh sini. Ditaruh situ. Iki jajan. Makasih. Nah, untuk sesi ketiga ini saya lakukan 1 hari setelah sesi pertama. Nah, dimana
Geisha ini datang ke Lamongan bersama ibunya. Nah, waktu saya memberikan arahan untuk meletakkan sandal di rak, itu Geisha langsung mau mengikuti arahan dari saya, walaupun saat itu saya belum menyebutkan reward yang akan ia dapatkan. Sedangkan untuk sesi sebelumnya, untuk sesi pertama dan sesi kedua, itu saya harus menyebutkan reward apa yang Geisha akan dapatkan sebelum dia mengikuti arahan dari saya. Nah, untuk sesi ketiga ini tidak, melainkan Geisha sudah mau mengikuti arahan dari saya tanpa harus saya menyebutkan rewardnya. Dan Geisha juga meletakkan, ketika sampai itu langsung meletakkan sandalnya di rak seperti itu. Ayo. Jadi sandalnya gak ditaruh kono? Iya. Diambil. Dikek, jajar sandal nanti. Pinter. Ye, pinter. Tepuk tangan. Nah, untuk sesi keempat ini saya lakukan 2 hari setelah melaksanakan sesi ketiga. Jadi dimana saya melaksanakannya itu di sore hari. Jadi saya itu mengajak Geisha ke tetangga saya untuk memberikan sebuah makanan. Nah, waktu pulangnya itu saya langsung melakukan ini treatment perubahan perilaku. Nah, itu Geisha dalam 1 kali arahan itu Geisha langsung mau mengikuti arahan dari saya dan mau meletakkan sandalnya di rak tanpa saya menyebutkan rewardnya. Dan waktu setelah Geisha melakukan reward itu saya setelah meletakkan sandal di rak itu Geisha saya beri reward berupa ucapan pintar dan tepuk tangan, dan Geisha sangat senang. Seperti itu. Ditaruh mana? Apa? Ditaruh mana? Pinter, Rek. Pinter, Rek. Pinter. Nah, untuk yang sesi kelima ini saya laksanakan 2 hari setelah sesi pertama, yaitu tepat di hari Minggu pagi hari. Jadi pagi hari saya mengajak Geisha untuk jalan-jalan, dan ketika pulangnya, ketika sampai di depan pintu itu saya tidak memberikan arahan kepada Geisha seperti sebelumnya untuk meletakkan sandalnya di rak, melainkan saya hanya bertanya kepada Geisha, ayo sandalnya ditaruh mana, seperti itu. Nah, dengan spontan itu Geisha langsung ambil sandalnya dan meletakkan di rak seperti itu, walaupun saya tidak memberikan arahan. Nah, lalu setelah Geisha meletakkan sandal di rak, saya memberikan reward berupa ucapan pintar dan mengelus-elus kepala Geisha. Gendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini saya laksanakan 3 hari setelah melakukan pertemuan kelima. Nah, di sini Geisha pulang ke rumah setelah pergi dengan ibunya habis dari alun-alun. Nah, saat itu saya hanya menyapa Geisha dan mengucapkan salam kepada ibunya. Namun tiba-tiba Geisha itu mengambil sandalnya Geisha dan diletakkan di belakangnya pintu rumah gitu. Jadi dimasukkan ke dalam rumah sesuai dengan arahan saya waktu di sesi 2. Seperti itu. Dan saya juga tidak memberikan reward kepada Geisha, dan saya juga tidak bertanya seperti di sesi 5 sebelumnya,
sandalnya ditaruh mana, seperti itu tidak, melainkan geisha langsung inisiatif mengambil sandal itu sendiri dan diletakkan di belakangnya pintu, seperti itu. Untuk rewardnya juga saya tidak memberikan reward apapun kepada geisha. Diambil, tekan di. Hati-hati. Oh, di lubuk kono. Nandi. Nah, untuk sesi ke-7 ini saya lakukan di hari yang sama dengan sesi ke-6. Namun hanya berbeda beberapa jam saja. Nah, saya melakukan sesi ke-7 di hari yang sama karena saya pertama kalinya itu speechless gitu, terkejut dengan perilaku geisha yang di sesi ke-6 itu ketika sampai itu tiba-tiba dia langsung ambil sandalnya dan diletakkan di belakang pintu, seperti itu. Nah, lalu saya mencoba kembali di sesi ke-7 ini, dimana setelah saya mengajak geisha dari warung yang ada di depan rumahnya nenek saya, itu geisha ketika sampai di rumahnya nenek, waktu di lantai itu kan sandalnya dilepas ya, itu geisha langsung inisiatif sendiri ambil sandalnya itu, langsung diambil lalu berlari. Itu kan berlari itu saya tanya sandalnya taruh mana gitu, dia langsung lari, langsung diletakkan di rak. Nah, setelah diletakkan di rak itu ya dia langsung ini ke mamanya kan mau keluar, seperti itu. Jadi saya rasa geisha sudah mulai terbiasa dengan layanan perubahan perilaku yang sudah saya lakukan tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi adalah video dari proses pelaksanaan perubahan perilaku yang sudah saya lakukan kepada geisha, yaitu merupakan sepupu saya. Sehingga dari video tersebut, dari proses perubahan perilaku tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan perilaku dengan menggunakan teori operant conditioning dengan teknik reinforcement positif itu berhasil mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif, dimana dari layanan perubahan perilaku, proses perubahan perilaku yang sudah saya lakukan tersebut, geisha yang awalnya tidak mau meletakkan sandal di tempat sandal setelah menggunakan, sekarang sudah mau meletakkan sandal di rak sandal atau tempat sandal yang sudah disediakan setelah menggunakan sandal tersebut. Nah, dimana pemberian arahan itu tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan hanya beberapa kali saja, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan geisha saat ini tanpa harus diperintah, seperti itu. Nah, sekian video proses perubahan perilaku dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.